ini yang ingin saya sampaikan bahwa justru yang menjadi sorong dan negara itu adalah untuk bagian pengayoman, pelayanan dan perlindungan masyarakat adalah humasnya kepolisian di sana. Jadi saya sangat mendorong, bahkan kemarin saya sampaikan di Mabes Polri bahwa setidaknya kita punya stasiun televisi. Kenapa tidak? Itu tadi dia punya Goban Simbu. Itu adalah korannya kepolisian. Kita bisa ingat beberapa waktu yang lalu, zaman Orde Baru, kita punya harian angkatan kepolisian. Bagaimana kita memaintain seluruh kehidupan masyarakat dalam sebuah cengkeraman yang begitu ketat dengan menggunakan media. Nah, kalau misalnya kita memaintain sebuah komunitas menggunakan media, justru itu akan jauh lebih efektif dan peran itu ada di divisi humas. Jadi mereka pakai kabel dari TV kabel, mereka gunakan stasiun televisi. Jadi saya sangat mendukung nih Pak Taufik di PID. Kalau bisa PID justru kita gunakan lebih jauh dan bisa punya stasiun televisi agar informasi bisa kita jangkau sampai ke rumah-rumah masyarakat untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya. Demikian, saya kira kalau mau ada waktu kita. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Wilson. Langsung saja ada 2 pertanyaan saja. Kiri 1, kanan 1. Yang kedua dari Katib. Nama saya Rikuanto dari Polda Metro Jaya, Kabid Humas. Yang pertama ditanyakan, yang pertama adalah apakah polisi Jepang, Koban, itu dalam bekerja sehari-hari cari uang nggak dari masyarakat? Itu yang pertama. Ya, mengambil uang nggak dari masyarakat ya? Penting. Memungut uang atau mengambil uang atau cari uang dari masyarakat. Kemudian yang kedua, apakah polisi bekerja baik itu cukup untuk mempersepsikan sesuatu yang baik di masyarakat, atau harus memainkan media supaya polisi kelihatan baik? Atau yang saat ini kita sadari, beban Kabid Humas ini luar biasa kalau melihat tayangan tersebut ya. Luar biasa kalau melihat tayangan tersebut, luar biasa beban Kabid Humas. Yang saya tanyakan kemudian adalah apakah hanya dengan memainkan media kita nanti terlihat citranya baik, atau memang kita juga harus didukung dengan polisi-polisi yang harus bekerja dengan baik? Dan yang terakhir Pak, apakah Bapak melihat di mana sih sisi jeleknya polisi sehingga persepsi masyarakat itu selalu jelek terhadap polisi? Terima kasih. Setelah mendengar dari arahan Bapak tadi, ini cukup luar biasa. Dan kami pada prinsipnya Pak, seluruh Kabid Humas yang ada di sini itu sebenarnya sudah memiliki roh untuk bagaimana kita membuat atau membangun polisi ini bagus Pak. Semua saya kira polisi sudah begitu. Namun kenyataannya kita tidak bisa berbuat secara maksimal apa yang kita inginkan ini karena adanya kendala-kendala yang kita hadapi. Coba yang saya tanyakan Pak, coba Bapak berempati, ya mungkin ini sebagai usulan juga, dan mungkin bisa dijadikan contoh gitu ya. Saya punya ide gila Pak. Asal jangan gila ya. Tapi saya nggak gila Pak. Bagaimana kalau Bapak ini seandainya dijadikan contoh gitu ya, sebagai Kabid Humas salah satu Polda, bisa nggak Pak memanage supaya Polda itu bisa hebat sesuai dengan teori-teori yang Bapak sampaikan? Terima kasih. Kalau Bapak Rikuanto, saya jujur bahwa saya merindukan untuk ketemu Bapak, dan hari ini saya ketemu. Biasanya saya lihat Bapak di televisi. Dia darling. Dia darling. Karena Bapak sudah tampil di televisi dan menyampaikan informasi ke publik, maka itulah sebenarnya yang memperbaiki sedikit persepsi publik terhadap polisi.
Kalau Bapak tidak pernah tampil sama sekali, maka akan lebih buruk lagi daripada yang tadi. Artinya apa? Kalau Bapak mempertanyakan Bapak dengan memainkan media, saya justru mengatakan bahwa Bapak sudah melakukan, tapi belum banyak. Saya tidak mengatakan bahwa kita perlu memainkan media. Saya mengatakan bahwa kita perlu menggunakan media untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Kalau dari sekian 60 para pejabat di sini, kalau saya tanya apakah Bapak sudah melakukan yang terbaik di tempat Bapak masing-masing? Belum, Pak. Tapi Bapak sudah melakukan, ya? Kan Bapak sudah melakukan. Ya, itu yang Bapak sudah lakukan itu juga dilakukan oleh anggota-anggota Bapak yang ada 400-an ribu di seluruh Indonesia. Dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing, kita sudah melakukan yang terbaik. Polantas misalnya, mengatur lalu lintas, itu adalah hal yang baik yang sudah dilakukan. Tapi publik tidak akan melihat bahwa itu sesuatu prestasi yang dibuat oleh seorang polisi. Atau dalam penanganan-penanganan yang lain, misalnya menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Maka kan juga pasti berkunjung lah. Yang dilakukan oleh Koban tadi pasti sudah dilakukan, sebagian sudah dilakukan. Tapi itu tidak pernah terima pada masyarakat bahwa Bapak sudah melakukan itu. Sehingga yang nampak adalah apa yang dikatakan oleh Pak Sahabat tadi, bahwa polisi itu sudah rusak, kata dia. Kan Bapak sakit hati pasti. Apa memang sudah serusak ini? Nah, terus kita lihat Pak, kan nggak mungkin kita sampaikan ke publik. Pak Rikwanto tentu walaupun hanya menangani masalah DKI Jakarta, tapi ketika ditayangkan di Metro TV atau TV One sampai Papua Pak, suara Bapak diketahui bahwa Bapak sudah melakukan upaya-upaya atau polisi sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk menjaga, padahal konteksnya Jakarta, tapi kok besarnya seluruh Indonesia karena tadi di media. Nah, apakah korban cari uang? Memang di situ bedanya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa polisi kita mencari uang di masyarakat, tapi persepsi publik seperti itu. Ya, menggunakan bajunya tadi untuk bisa menggunakan lapangan. Kalau korban tidak mencari uang, karena dalam bagian tayangan yang lain dikatakan bahwa polisi di Jepang itu adalah aparat negara yang digaji jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aparat yang lain. Nanti ada tayangan lengkapnya, mungkin nanti bisa di-copy kalau bagi Bapak Ibu yang ingin. Tapi saya kira sudah ada di YouTube juga sudah ada, jadi tinggal cari. Jadi mungkin nanti perlu kita diskusikan lebih banyak, karena tentu tidak hanya persoalan satu masalah media saja, terus RRI dan bagaimana penghargaan dari pimpinan. Memang mindset harus kita bangun. Seperti tadi, tidak hanya soal merah tadi, tapi ada biru, kuning, dan lain sebagainya ada di sekeliling. Ya. Baik. Ini pertanyaan berat ini dari Pak, dari Kaltim. Pak, mudah-mudahan kita ketemu tanggal 17 Mei untuk iklan jurnalistik bagi anggota Polri di Kaltim. Dan ini merupakan tantangan buat Polda Metro Jaya. Kita minta kalau ada kesempatan untuk Saudi, kita bikin training juga di Polda. Jadi jauh-jauh kita ke Kaltim, tapi Polda sendiri kita lewati Pak. Kalau saya misalnya di ya tentu akan sangat tergantung dengan sistem yang kita bangun di dalam. Kalau misalnya sistem itu memungkinkan untuk kita melakukan kebijakan-kebijakan, misalnya seluruh anggota Polri atau anggota di bawah kendali kita itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyampaikan kepada publik apa sebenarnya sesungguhnya terjadi, saya kira kita berjalan. Tapi sepanjang sistem ini juga masih menghambat kita, ya saya mungkin juga akan berada pada posisi yang sama dengan Bapak, ada soal yang sama. Jadi saya kira itu yang ingin saya katakan, dan tidak berarti bahwa Humas akan berdiri sendiri. Perlu juga didukung oleh tingkat pola atau cara kerja yang baik dari unit-unit dan yang lain.
Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita memberikan diseminasi informasi yang baik kepada publik, baik internal, ya internal publiknya polisi sendiri maupun kepada publik yang lebih luas, maka perbaikan-perbaikan itu akan lebih cepat. Demikian. Terima kasih. Oke, ya Pak, sini Pak. 3, 2, oke.